Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil sidang kasus perkara yang telah kami ikuti di PT UN Surabaya terkait kasus pertanahan oleh Kepala BPN Kota Batu dengan nomor perkara 79-G-2025 PT UN Surabaya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Cika Desti Ramadhani dengan NIM akhir 093 selaku moderator pada presentasi kali ini. Yang tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan saya yaitu Revandia Bernadine dengan NIM akhir 095, Oktavema Kurniasari dengan NIM akhir 096, dan Akbar Pahlawan Ramadhani dengan NIM akhir 110. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk pada pembahasan pertama. Kepada Nadine, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Berdasarkan kasus perkara nomor 79 garis miring G garis miring 2025 garis miring PT UN Surabaya, diketahui penggugat adalah Pak Wiryadinoto selaku ahli waris. Tergugatnya yakni Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional atau BPN Kota Batu dengan objek perkara pertanahan. Selanjutnya yaitu gugatan yang dilayangkan oleh pihak penggugat yaitu Bapak Wiryadinoto terhadap pihak tergugat Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Batu, yaitu yang pertama mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan batal atau tidak sah SHM nomor 39 atas nama Haji Merkasim atau Yasim dengan luas tanah 4.700 meter persegi yang terletak di Desa Beji, Kecamatan Batu, Kabupaten Malang. Ketiga, mewajibkan tergugat untuk mencabut SHM nomor 39 atas nama Haji Merkasim atau Yasim dengan luas tanah sebesar 4.700 meter persegi yang terletak di Desa Beji, Kecamatan Batu, Kabupaten Malang. Dan yang terakhir, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara. Next. Lalu yang selanjutnya adalah proses sidang. Pendaftaran perkara dilaksanakan pada Jumat 4 Juli 2025. Lalu dilanjutkan pada Rabu 20 Agustus 2025 dilaksanakan agenda sidang pertama pembacaan gugatan penggugat di ruang sidang Ekor. Lalu Rabu 27 Agustus 2025 dilaksanakan agenda jawaban tergugat atas gugatan penggugat di ruang sidang Ekor. Lalu dilanjutkan lagi pada Rabu tanggal 3 September 2025 dengan agenda replik penggugat. Lalu selanjutnya Rabu 10 September dilaksanakan agenda replik penggugat. Lalu Rabu 17 September 2025 dilaksanakan agenda duplikat tergugat. Lalu Rabu 24 September 2025 dilaksanakan agenda duplikat tergugat. Dan pada Rabu 1 Oktober 2025 dilaksanakan agenda bukti surat para pihak. Proses sidang dilanjut pada Rabu para pihak. Sidang dilanjut pada Senin 13 Oktober dengan agenda pemeriksaan setempat di lokasi pemeriksaan setempat. Selanjutnya, sidang dilanjut pada Rabu 29 Oktober 2025 dengan agenda tambahan bukti surat para pihak dan saksi penggugat. Dan sidang terakhir yang kami ikuti yaitu pada Rabu 5 November 2025 dengan agenda tambahan bukti surat dan saksi. Oke, kita memasuki sesi kronologi yang dimana kasus ini berawal pada sekitar tahun 1969 ketika Temo alias Pak Markia, pemilik sah sebidang tanah seluas kurang lebih 4.700 meter persegi di wilayah Kota Batu yang tercatat dalam petok D nomor 254 menyewakan tanah tersebut kepada Pak Yasim dengan jangka waktu sewa selama 10 tahun. Setelah masa sewa berakhir sekitar tahun 1979 atau 1980, tanah tersebut telah dikembalikan kepada pemilik sebagaimana mestinya. Pihak penyewa justru mengklaim telah membeli tanah itu, namun tidak dapat menunjukkan bukti jual beli yang sah seperti akta atau dokumen kepemilikan resmi. Wiryadi selaku ahli waris dan kuasa keluarga pewaris dari Temu alias Pak Markia menempuh jalur hukum dengan menggugat ke Pengadilan Negeri Batu. Hasilnya, Pengadilan Negeri memutuskan bahwa tanah tersebut sah milik keluarga pewaris dan sertifikat atas nama penyewa dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum.
Tingkat pertama, Pengadilan Negeri Batu. Yang pertama, Wiryadi menggugat atas nama penguasaan tanah oleh penyewa. Yang kedua, pengadilan memutuskan tanah sah milik keluarga pewaris. Yang ketiga, sertifikat atas nama penyewa dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum. Selanjutnya, tingkat banding Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Pertama, pihak penyewa mengajukan banding namun ditolak. Yang kedua, keputusan pengadilan negeri dikuatkan sepenuhnya oleh pengadilan tinggi. Selanjutnya, tingkat kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pertama, pihak penyewa melanjutkan dengan kasasi ke Mahkamah Agung. Yang kedua, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dan menguatkan putusan pengadilan sebelumnya. Selanjutnya, hasil akhir. Yang pertama, putusan berkekuatan hukum tetap. Yang kedua, tanah dinyatakan sah milik pewaris Temu alias Pak Markia dan ahli warisnya Wiryadi. Setelah adanya putusan tersebut, BPN Kota Batu justru menerbitkan SHM nomor 39 yang memuat data berbeda dari dokumen awal. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan bahwa data tanah asli pada petok D nomor 254 muncul dengan nomor 1037, tetapi dalam SHM yang diterbitkan berubah menjadi nomor 1076. Tidak hanya itu, luas tanah juga menyusut dari 4.700 meter persegi menjadi 4.200 meter persegi. Adanya perbedaan nomor dan ukuran tanah ini dianggap sebagai indikasi cacat administrasi dan pelanggaran asas kecermatan dalam penerbitan sertifikat. Oleh karena itu, Pak Wiryadi kembali mengajukan gugatan ke PT UN Surabaya untuk meminta pembatalan sertifikat tersebut dan agar BPN mengembalikan status tanah sesuai petok D nomor 254 atas nama Temo alias Pak Markia. Selanjutnya, bukti dan saksi. Saksi yang dihadirkan oleh pihak penggugat yaitu warga sekitar yang mengetahui dan memahami tentang status kepemilikan tanah mulai dari awal, sehingga nantinya saksi yang dihadirkan sudah berumur lanjut. Sementara itu, untuk bukti yang diberikan oleh penggugat yaitu bukti putusan dari pengadilan negeri dan putusan kasasi yang sudah inkra atau final, serta keterangan dari petugas BPN yang di bawah sumpah kalau pada tahun tersebut memang tidak ditemukan proses jual beli tanah. Perlu diketahui juga bahwa bukti dan saksi yang ditampilkan hanya dari pihak penggugat, yaitu Bapak Wiryadi Noto. Hal ini dikarenakan dari pihak tergugat, yaitu Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Batu menolak untuk diwawancarai. Baik, selesai sudah presentasi dari kelompok 7 terkait kasus pertanahan oleh Kepala BPN Kota Batu dengan nomor perkara 79-G-2025-PT UN.Surabaya. Kami kelompok 7 undur diri, ada salah kata kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.